Tuhan ya, pelantikan DPW ya. Saya kira inti daripada Gultom ini adalah Samosir, khusus desa negeri Gultom Ate. Ya, tepuk tangan dulu untuk kepala desa ya. Dan saya bangga sekali, kebetulan salah satu anggota DPRD kita dari dari Kenegrian Gultom, dari PDIP, itu Bung Paham Gultom ya, tepuk tangan ya. Dan saya kira masa PDIP itu adalah dibawa oleh Paham setahun yang lalu, itu adalah dari Onan Runggu, khususnya dari negeri Gultom. Tepuk tangan dulu. Ya. Baik, di Hamua Manamir Nanami saya diberi kesempatan untuk bicara sedikit saja. Ya betul, sesuai dengan lagu tadi. Bayangkan kalian aja, dulu saya bersama dengan abang-abang dari saya itu jalan kaki. Mungkin kami lah yang paling miskin di Stamina ini. 35 tahun yang lalu ya. Lebih 60 tahun yang lalu. Karena waktu Kenegrian Gultom itu lagi berjaya, itu kan biasa itu. Kalau rakyat itu biasanya disuruh merudi biasanya kan. Jadi opung saya sama bapak saya itu adalah tukang rudi. Dan paling taat disuruh merudi. Itulah. Ini saya kira satu kebersatuan dengan Gultom. Dan yang saya petik dari Gultom itu adalah, betul tadi ya, udah paham bahwa dulu itu kalau Gultom itu tidak pernah bisa satu manipil pun, selalu satu. Kalau udah disepakati bahwa ini adalah daripada keputusan, tidak ada pun satu dulu yang pergi, karena itu adalah dibawa oleh leluhur kita dulu kan. Ini saya kira penting di dalam negeri Gultom, bahwa setelah beberapa kali kita boleh dibilang dalam dunia percaturan politik ya, khususnya di daerah negeri Gultom itu lama sekali kita boleh dibilang kita dulu bisa dibeli ya. Hampir lama kita tidak ada anggota DPRD dulu dari negeri Gultom. Tapi oleh karena kebersatuan ya, baik oleh Serja Sonang dan sekarang setahun yang lalu juga oleh PTGS, itu luar biasa. Kalau tidak salah anggota DPRD setahun yang lalu itu 5 dari peperangan Serja Sonang. Tepuk tangan dulu ya. Dari Kenegrian Gultom. Dan 1 ya, Bung Paham dari PDIP itu membawa nama Gultom sekaligus. Saya bangga dan Gultom bangga, dan kita bisa memilih ya. Saya senang sekali karena DPW wilayah daripada PTGS itu dipegang oleh Bung Paham Gultom. Tepuk tangan dulu ya. Saya kira udah benar ini. Dan bendaharanya Nemburu Ratna lagi kan. Jadi kalau udah 2 ini join, saya kira nggak ada alasan tidak maju. Baik, kemudian sekali lagi oleh karena perjalanan Tuhan ya, di beban yang berat, saya oleh karena Tuhan saya tidak tahu bahwa saya kuliah ya. Ini puji Tuhan yang namanya teknik sipil itu, insinyur itu saya nggak tahu. Bayangkan dari Stamina yang tidak pakai sandal itu bisa masuk teknik sipil dari ITS Surabaya. Nggak kebayang. Ini yang luar biasa saya pikir. Dan oleh Tuhan dibimbing saya masuk ke PU. Mana aku tahu PU itu apa. Masuk ke PU, kebetulan sekitar tahun 83 lulusan ITS itu langka, langsung diterima di PU. Dan pesan bapak saya dulu bersama-sama dengan teman lulusan ITS dulu pada ke swasta. Tapi bapak saya membilang, kalau kau lulus, kalau mau kerja harus masuk PNS. Kenapa Pak saya bilang? Karena kalau orang itu banyak yang berhasil karena kaya, itu udah biasa, gitu kan? Tapi kalau karena PNS itu sangat jarang. Rupanya setelah saya masuk PNS, saya akuin bahwa ternyata zaman Orde Baru itu 3 masuk kepada kekuasaan. 3 pilar masuk kekuasaan itu yang namanya ABG ya, Abri Birokrat Golkar, gitu ya, Abri Birokrat Golkar. Jadi saya waktu itu masih birokrat Orde Baru,
Saya 35 tahun sangat berkuasa di zaman Orde Baru dan zaman reformasi. Kepala Diaspiu saya di tahun 98 di Kalimantan, di daerah Muslim yang 98%. 10 tahun saya di situ bersama dengan keluarga. Kemudian kami setelah itu ikut berpolitik, PNS yang ikut berpolitik, tapi silent. Saya akhirnya masuk ke jajarannya waktu itu Gubernur Kalteng Teras Narang, itu masuk kepada jajaran dunia politik. Saya masuk sehingga saya waktu itu menang Teras Narang, saya masuk ke Diaspiu Kabupaten ke provinsi. Dan pada waktu zaman SBY saya ikut berpolitik juga, sehingga pada zaman SBY tahun 2009 saya ditarik ke Kementerian Pekerjaan Umum menjadi kepala balai di Papua 5 tahun. Setelah itu saya ditarik kepada kementerian menjadi pejabat teras ya di Kementerian PUPR. Tepuk tangan dulu ya. Jadi perjalanan hidup kami ini perlu saya sampaikan kenapa nih Pak Ober ini Samosir. Saya terus terang bertugas di Kalimantan oleh bapak dan ibu saya harus disuruh cari orang Batak. Ada satu orang di Banjarmasin itu yang semua burunya cantik-cantik, kayak orang bule, kayak orang India gitu ya. Kalau dulu kesannya itu kalau sampai bisa masuk itu harus ada dulu urutannya dulu. Kira-kira sekolah dari mana, jabatannya, kemudian pendidikannya dari mana. Amang itu ketat benar dulu, amat ketat benar. Sehingga kami rata-rata helanya Amang itu ada 8 ya, 7 ya. 8 perempuan, 7 helanya, itu rata-rata yang ditempatkan di Kalimantan. Baru bisa diterima mertua itu. Dapatlah buru penjahitan ini. Dan ketemu di Sitorang. Orang tua di Sitorang di keluarganya LBP dengan Trimed ya, Trimed Panjaitan dari Sitorang. Inilah buru penjahitan di sebelah kanan saya ini. Agak cantik loh. Dan puji Tuhan, ya Tuhan karunia kami 6 anak. Nomor 1 namanya Andrew, itu dokter spesialis. Sekarang dia di Manado dan baru saja diterima menjadi PNS di Kuala Kapuas di Kalteng lagi ya. Dan yang kedua ini adalah Pandiko. Pandiko pada waktu ngambil, dia sekolah di ITS terakhir ya, ngambil tesisnya itu adalah itu Jalan Lingkar Samosir dijadikan jalan negara. Itu tesisnya dia, lulus di ITS. Habis itu dia masuk Kementerian PUPR kembali. Dan yang nomor selanjutnya dari 6, 1 nomor 3 adiknya meninggal di Pangkalambur waktu saya bertugas. Sedangkan nomor 4, 5, 6 itu adalah perempuan, yang 1 dokter juga di USU. Dan nomor 5 masih kuliah di bisnis, nomor 6 itu masih SMA. Jadi boleh dibilang kami ini adalah keluarga yang berjuang, yang sangat berat di tanah orang. Makanya saya cinta lagu tadi itu, Indah Rencanamu ya. Saya kira ini perlu di orang yang pernah merasakan kesusahan hidup, lagu ini pasti berkesan. Yang saya sampaikan adalah ya mau menambil nama khususnya Gultom, supaya Gultom itu nanti menjadi tahu kenapa ini Pandiko ini maju. Yang pertama, sejak kami dulu dengan keluarga di daerah Muslim dan di daerah orang, kami tahu bahwa kami adalah orang minoritas. Jadi kalau udah paham ini, maju di sini menang itu masih wajar. Kalau saya 10 tahun saya Kepala Diaspiu di daerah orang dengan otonomi daerah sudah pemilihan langsung, tapi saya tetap bisa di sana 10 tahun di Kalimantan Tengah bersama dengan keluarga. Apa yang menjadi dukun kita sebenarnya? Dukunnya adalah taat sama Tuhan Yesus dan pelayanan ya. Jadi anak-anak bersama Nyonya ini karena kehidupan kami di PU supaya kami bisa diterima oleh masyarakat aktivis dalam gereja. Jadi Pandiko ini udah biasa dari sekolah minggu, dia sudah biasa aksi sosial, bajunya, baju adik-adiknya, baju bapaknya, baju mamanya disumbangkan kepada orang yang miskin. Udah biasa. Jadi situlah sebetulnya dia maju bertumbuh dengan pelayanan.
maka kelihatannya kalau dia bertumbuh itu bukan seperti anak-anak muda yang lain. Saya tahu persis bagaimana dia tumbuh ingin melayani khususnya masyarakat Samosir, secara umum masyarakat Indonesia. Sehingga pada zaman reformasi kami diskusi bahwa masuk ke jalur kekuasaan itu adalah dari politik. Tidak ada masuk jalur kekuasaan dari ABRI birokrat lagi. Kalau dari ABRI pasti harus keluar. Dari birokrat apalagi harus keluar. Satu-satunya jalan adalah lewat partai politik. Oleh karena itu kita putuskan, karena Pendiko ingin melayani Samosir dan ingin menunjukkan diri bahwa dia adalah bersama-sama dengan Pak Mertua, kebetulan dari PUPR. Pada waktu setahun yang lalu ya, Pak Presiden dan Pak Menteri mengunjungi Samosir 3 hari. Pak Menteri itu mengatakan, begitu dia pulang dia panggil saya, Pak Gultom, itu daerahmu itu memerlukan insinyur. Apakah tidak ada di Samosir itu insinyur yang bisa jadi bupati? Bagaimana kalau kamu yang maju? Nah, saya bilang ke Pak Menteri, bayangkan Pak Menteri 35 tahun saya berkuasa, biasanya saya disembah-sembah orang, harus menyembah-nyembah orang, saya nggak kuat saya. Sehingga saya bilang, bagaimana kalau anak saya Pendiko Timotius maju menjadi bupati, menjadi pelayan, bukan menjadi raja. Beliau dukung bersama dengan dirjen-dirjen yang lain. Kalau untuk periode akan datang paling cocok, karena Pak Presiden memperhatikan pembangunan di daerah Kawasan Danau Toba khususnya Samosir, maka berharap pemerintah pusat itu agar insinyur dari PU dulu sekali menjadi bupati di Samosir. Ada 2 hal yang membuat kita menjadi lebih tepat. Pandiko dari PUPR, setelah dia 5 tahun di sana, koordinator daripada pembangunan kabupaten, yang sifatnya mengkoordinasi pembangunan dari kabupaten, provinsi, dan pusat, sinergitas istilahnya itu di bidang jalan. Sehingga pengalaman itu bersama-sama dengan Risma, bersama-sama dengan yang Emil Dadak, dia melihat bahwa memang kebetulan Risma itu juga insinyur dari TS dan Emil Dadak dari doktor. Dia bilang bahwa ternyata memang sekarang itu cocok itu kalau boleh untuk menghadapi tantangan pembangunan dengan ketertinggalan infrastruktur. Kalau boleh rakyat mengizinkan, biarlah dulu insinyur sekali ini menjadi bupati di Samosir. Sehingga karena kita dari timur, maka Pendiko selama kurang lebih 9 bulan bersosialisasi, dia melirik ya, kalau boleh dari bagian barat dari Hasundutan menjadi calon pendampingnya, yang kebetulan amang boro saya Pak Mertua Sitanggang, yang kebetulan juga bereni itu boros itu orang ini bereni opung bagida perlekas ini nanti diperkenalkan sebentar. Jadi Pahopu ya, Pahopu. Jadi dia ini adalah Pahopu Sian Boruni yang Pumbagida. Itu ini yang dari Lutung, Berkas Situmorang. Jadi lah ini mertua Setanggang, itu ini Boru Situmorang, mamaknya Boru Gultom, sehingga mewakili bagian daripada Hasundutan, kebetulan bersedia Amang Boru ini lah ini menjadi wakil Pendiko untuk mendampingi Pendiko secara kematangan. Tapi secara kegisitan, kemudian milenial dan energik itu berpasangan berdua ini sangat cocok untuk Samosir ke depan. Ya. Saya kira ini dari Tuhan ini. Jadi untuk orang Onanrumbu, apalagi kenegrian Gultom dan Serja Sonang, sebetulnya berdua ini adalah milik Serja Sonang. Kalau sekali ini menang, ini Serja Sonang itu akan lebih besar lagi ya, yang menang ya. Jadi saya pikir nggak ada keraguan. Adalah husobbatu hamu Serja Sonang khusus Kecamatan Narunggu, jangan satu pun yang tidak ke Pendiko dan Mertua. Pantas. Kenapa saya bilang begitu? Dari segi apapun kita unggul. Ya, ada 3 calon. Ya, kalau yang calon daripada incumbent, saya kira sudah semua orang tahu lah. Boleh saya bilang pencitraan aja.
semua diakui oleh dia. Lintar Samosir katanya dari dia, padahal saya dengan menghindar. Tanah Ponggol katanya saya, padahal saya dengan menghindar. Jembatan Tanah Ponggol katanya saya dengan menghindar. Ya, betul ya. Apalagi rumah sakit katanya saya, padahal saya dengan menghindar. Saya dengan si Joni Allen. Rumah swadaya masyarakat yang dibangun sekarang itu dari PUPR, itu bukan dari Pemda itu. Saya dengan Joni Allen dengan Sahasilaban. Nah sekarang saya perhatikan semua Manami dan Nami. Saya kira perlu ini ya, bukan untuk di apa istilahnya itu dihakimi, tidak. Tapi salah satu calon ya, ketua DPRD sebetulnya, yang mestinya ibu kita Risma sangat potensial dari bere kita itu sebetulnya tidak perlu harus kepada orang lain, tapi diganti dia. Maka saya pikir si Manindo dengan Timur Samosir itu harus bulat untuk mendukung Pantas, ya, supaya ada perubahan ya, supaya ada perubahan. Dan programnya adalah infrastruktur, politik anggarannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, ya. Kamu tuh deh. Ini cerita ini karena dikasih tadi, kalau nggak dikasih saya nggak perlu cerita tadi. Harus ya, supaya tahu, supaya jelas. Ciri-ciri oligarki adalah kekuasaan dikuasai baik oleh bupati, ya, baik oleh bupati, di mana kekuasaan eksekutif dipegang sepenuhnya. Kemudian kekuasaan partai ya dipegang oleh istri, dan dunia usaha dipegang oleh keluarga. Itu oligarki banget, pasti tidak memperhatikan rakyat itu. Itulah yang ditantang daripada demokrasi, ya. Itulah yang ditantang demokrasi. Oleh karena itu sekali 5 tahun, ya, sekali 5 tahun. Undang-undang mengatakan harus ada pergantian. Jadi kalau ada tagline di situ, lanjutkan, katanya itu salah, itu tidak mengikuti undang-undang. Tidak ada kata lanjutkan di undang-undang. Yang ada gantikan. Entah dia mungkin mau maju lagi. Jadi salah itu. Semua ya yang ada disebutkan di baleho itu lanjutkan, itu artinya gantikan. Setuju? Setuju. Nah, jadi itu. Dan yang kemudian yang kedua, tidak akan memiliki kesejahteraan rakyat. Makanya kalau dalam citra pemerintahan sekarang itu, pasti dia ingin mendapatkan penghargaan sebanyak-banyaknya. Penghargaan sebanyak-banyaknya. Tapi di survei mengatakan 85% masyarakat Samosir petani tidak ada penambahan penghasilan. Betul? Tidak ada. Yang mencontohkan bagaimana pertanian itu bisa maju bukan produktivitas, tapi nilai tambah dari harga. Seperti yang dibuat Nemburu Ratna ya, mangga dijadikan wine, ya, kemiri dijadikan minyak kemiri. Mangga itu dari harga 15.000 dijadikan Nemburu ini 2 botol wine menjadi 320.000. Begitu. Kalau pemerintah tidak buat seperti itu, mulai kecil sampai sekarang saya transaksi daripada 6 produk lokal Samosir itu dijual ke Badigi dan ke Tigaraja, ke Jibata. Bayangkan bagaimana 3 jam transaksi. Maka pantas nanti kalau diizinkan jadi pemerintah akan dibuat perda, semua produk lokal di Samosir itu akan dibuat home industry yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang dibantu oleh BUMD daerah, ya, supaya ada penambahan hasil. Kalau satu lagi calon mengatakan penambahan hasil itu percuma kalau harga tidak naik. Pengungkit daripada hasil adalah kalau harga bisa dinaikkan. Bayangkan ya, kalau kita bisa mangga itu, ini buah mangga ini dijadikan wine itu oleh Nemburu Ratna. Dia pergi ke luar negeri jarang hanya jual wine, dia bisa 2 kali sebulan. Tapi kalau karena mangga, kemudian pun kita nggak bisa. Kemiri, minyak kemiri ya, kemudian coklat dijadikan Nemburu. Saya perhatikan betul. Nah ini akan kita lakukan perubahan di Samosir. Jadi politik anggaran kita adalah seperti Pandiko bilang dengan nomor 2 Pantas. Divisinya mengatakan bahwa APBD itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Gratiskan orang berobat, orang miskin di Samosir. Beasiswakan yang mahasiswa yang IP3 dan gratiskan yang namanya pupuk dan bibit.
Seperti Thailand itu kan bibit dan pupuk itu dijamin oleh pemerintah. Nah itu. Dan yang menggembirakan kita adalah ya. Kalau ini berhasil, ada maksud dan tujuan kita. Yang pertama, bahwa selama ini dibilang anak muda itu tidak cocok jadi perhubas, itu kita ingin tinggalkan. Karena kenapa? Karena sebenarnya zaman peradaban keempat itu adalah zaman peradaban milenial. Sekali lagi, mulai tahun ini tahun ke depan tidak ada lagi transaksi di pasar. Percaya kalian? Transaksi nanti di Android. Udah ada contoh, kalau mau beli tiket bisa nggak ke travel? Nggak lagi kan? Kalau kita mau beli apa saja, misal mau beli lampu, itu ada di mana? Di Tokopedia kan? Ini peradaban keempat. Milenial, kalau seperti saya disuruh saya beli lampu, cek Tokopedia sudah nggak bisa, harus anak-anak muda. Maka cocok kalau anak muda itu lincah dan energik itu menjadi bupati, wakilnya itu cocok yang bijaksana dan senior. Cocok? Itu. Berikutnya adalah ingin dari Gultom ini, ya, kalau ini benar bisa terjadi, salah satu contoh bahwa di Indonesia ini sekarang pilkada, ya, hanya di Samosir yang bapaknya mendukung anaknya, yang di lain itu istrinya mendukung suaminya, itu ya, itu kan? Kalau istrinya mendukung suaminya, pasti itu lamban. Kenapa? Karena tanya istri dulu. Mau mengasih misal aksi sosial aja tanya istri dulu kan. Kalau Pandiko nggak peduli dia. Kalau masih ada keluarkan Pak, gitu ya. Ya kan? Yang kedua, kalau dia pemerintah nanti tidak ada pengaruh daripada hula-hula lain dengan nama Bang Buru ya. Betul ya? Ya kan? Kalau yang ada ini kan Buru Siahaan lah, kepada berbeda warga Siahaan lah. Nah itu kan udah nggak benar itu kan. Kemana Gultom, kemana Semar Mata, kemana Samosir gitu ya. Nah ini, sehingga memang untuk pantas kalau menang ini nanti ada dua tujuan kita. Satu, akan berprestasi pantas melalui jaringan saya di KPUPR yang sekarang dirjen-dirjennya khusus ya untuk infrastruktur jalan, air bersih, irigasi, kemudian persampahan, perumahan, itu semua nanti kita APBN kan. Itu benar, itu Pandiko, bukan bohong dia. Dibangun oleh APBN karena negara sudah memberikan daerah ini menjadi kawasan strategis pariwisata nasional. Ya. Ada payung hukumnya. Simalungu itu kalau kita buat objeknya di situ, kalau nggak salah situ ada Nemboro Sioma ya, ya itu ya, di Siapang itu ya. Jadi kan itu objek wisata, pasti tiap hari datang orang dari Parapat untuk melihat itu apa sih? Oleh karena itu maka jalan ke Simalungu nanti dibangun dari APBN karena kawasan pariwisata. Cocok? Itu. Apalagi misal ya daerah-daerah yang kita ini, misal ke Sibual-bual gitu ya, situ ada mual ini Harte. Nah, buat pariwisata di situ langsung itu nanti APBN yang bangun. Mumpung ada jaringan 5 tahun ke depan, pantas akan membangun percepatan infrastruktur di Samosir ya, pasti. Saya jamin. Yang kedua, nah ini yang menarik. Pandiko ini nggak pernah tahu berapa pengeluaran untuk logistik di Samosir, nggak pernah dia tahu. Maka dia nanti akan lurus, tidak akan korupsi lah, ya kan? Jangan ada fee di depan, fee di depan, itu nggak apa fee di depan, nggak ada itu, ya. Itu namanya sok bersih, padahal fee di depan, nah, kan nggak benar itu, ya. Nah dan oleh karena Tuhan, ya, sekali ini kita diberikan kesempatan. Dan hari ini kita buat namanya DPW daripada Gultom. Tadi udah disampaikan katanya DPW, tapi maaf ini kepada ketua ini, karena beliau adalah sesepuh di Rajang kota yang lain. Kalau nanti yang kota sebelumnya Bupati Dau jauh dari ketua murah, ya amanah margawar mertua si tanggang, lahir di Haryoboho. Kebetulan na joro na tua-tuai di Haryoboho na joro. Molo na joro di dokon asisten wedana, molo noang di dok cabat.
Jadi tahun enggak di Samosir di Hareboho lahir. Dungi nuaing letu-letui di tanah pongkel mak bolo tapi tulang bentuk muna bihami tulang. Bila tuhan bila posisi muna nuaing tulang, ale roba di perroan itu tulang kan. Nah, dan selama mak pelantikan selaku ketua DPW PTG PTGS Kabupaten Samosir terpilih tulang sebagai ketua. Memang ketua tulang masalah perwargaan borak daripada organisasi sangat berat. Aku coba Raja Stepan masih belum bisa saya sempurnakan. Ada sedikit. Alai mau di perantauan, aku ketua di Setanggang provinsi dan aku ketua di Raja Stepan provinsi Jambi. Mau di perantauan mudah. Baik, Horas Madita Sude, jadi Perjolo au ngandok selamat dan sukses atas pelantikan DPW PTGS se-Kabupaten Samosir yang mana baru saja dilantik Bapak Uda Paham Gultom beserta jajarannya menjadi pengurus DPW PTGS se-Kabupaten Samosir. Semoga ma acaron dan holan acara melantik. Tapi bagaimana acara pelantikan ini boy seperti di hataon Amang Pastor Damianus Nakin di Dokon punguan PTGSon harus bisa menjadi punguan Sitiruon di Kabupaten Samosir. Semoga punguan ini bisa menjadi punguan Sitiruon di Kabupaten Samosir dan juga kita sude seperti subtema tadi pomparan Toga Gultom sedunia DPW Kabupaten Samosir dapat satu rasa dan satu pemikiran. Tapi sehali ini au mohon kita sude bersatulah kita asa boy kita mencetak sejarah. Semoga ma Tuhan menyertai dan mengabulkan apa yang menjadi doa kita. Horas ya.